Saya dan beberapa teman saya itu sekitar 30 orang melakukan ritual. Mengundang penguasa yang di pantai utara, gambarnya seperti naga, seperti ibu atau ya kita sebut Dewi Lanjar lah gitu. Itu memang memberitahu pada saya gitu loh, bahwa ini harus segera dihentikan bencana yang luar biasa ini. Seharusnya kejadian ini dan tanda-tanda ini biasanya akan menuntun, akan memanggil orang-orang yang terpilih ini untuk aksi. Kedepannya kalau memang ini dilanjutkan atas nama kehormatan, bahaya. Anggap aja kelinci besar dan kelinci kecil. Apakah kelinci besar ini cukup menjadi sekali saja raja? Atau the next kelinci kecil nih yang mau akan menjadi kelinci besar? Malam, Kirama. Malam, Terima Rahayu. kasih. Terima kasih udah hadir di Studio Ganjil. Sama-sama, terima kasih banyak. Dan kita akan sedikit berbincang mengenai masalah kekhawatiran kita bersama tentang Bumi Pertiwi. Oke. Menapaki akhir tahun, sebuah prediksi-prediksi ramalan-ramalan sudah mulai terpublish, terinfokan, dan sedikit gambaran dari Kirama, seorang ahli metafisika. Mungkin melihat Bumi Pertiwi kita ini, apakah sedang baik-baik saja atau seperti apa nih, Ki? Oke. Kalau untuk Oktober ini sendiri, saya meyakini dalam firasat saya, dalam pandangan kacamata metafisika saya ini, saya melihat memang lebih banyak kekisruhan atau permasalahan-permasalahan antar manusia gitu, secara personal gitu loh. Nah, sementara kalau memang kita bahas mungkin maksudnya ke arah yang namanya bencana atau apapun, ya kita berharap tentunya jangan sampai terjadi yang dikhawatirkan atau diprediksi akan adanya gempa megatrust ini sih gitu loh, atau lindung bumi kan. Itu sih pandangan saya gitu loh. Dan kalau dari pandangan ahli metafisika seperti Kirama ini nih, benarkah Bumi Pertiwi kita akan dilanda-landa seperti prediksi-prediksi BMKG yang selama ini sudah disiarkan ke publik ini? Ya yang kayak gini nih, sebenarnya saya udah mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Memang bencana ini seharusnya terjadi gitu loh. Tapi banyak selain saya spiritualis dan ya kita juga harus kasih penghargaan mungkin BMKG dan lain-lain yang memang berwenang di Indonesia ini atau di Bumi Pertiwi kita ini. Ya mudah-mudahan harapan saya lindung bumi ini segera tidak terjadi gitu loh. Tapi kan balik lagi manusia bisa berupaya, alam yang akan menjawab bagaimana tentang prosesi ini apakah akan terjadi atau tidak. Dan bayangan itu jujur aja, yang namanya lindung bumi itu, tentang bagaimana itu, saya melihatnya itu benar-benar besar sekali ya. Bahkan saya bisa bilang itu bisa melebihi gempa yang sebut saja ya di daerah Sumatera sana gitu. Itu bisa melebihi gitu. Itu bikin saya nggak bisa tidur gitu loh. Benar-benar mengkhawatirkan sekali itu bencana itu. Tanda-tanda alam sudah banyak yang ditafsir tentang ikan-ikan di pinggir pantai, cuaca semakin gak karuan jelas, kadang panas, kadang dingin. Apakah ini sebuah tanda bahwa bencana besar akan datang melanda kita? Oke, itu betul. Yang namanya hewan, tumbuhan itu kan sebenarnya memang lebih akrab, lebih dekat dengan alam ya. Bukan manusia tidak dekat dan akrab sama alam juga. Dalam konteks ini memang saya sendiri pada saat kemarin melakukan sebuah ritual yang untuk mudah-mudahan harapan saya itu tidak terjadi karena ini sampai mengganggu saya tidak bisa tidur berhari-hari, ya udah mau hampir seminggu ini dalam proses ini. Memang saya temukan pada saat saya melakukan ritual di pantai utara dan pantai selatan yang lebih jelasnya, bahkan udah 2 kali saya ke pantai selatan, itu memang tanda-tanda lebih banyak burung, lebih banyak kelawar dan lain itu berdatangan gitu loh. Makanya saya benar-benar
mengkhawatirkan sekali gitu loh. Bencana ini akan terjadi gitu loh. Apa yang menguatkan kekhawatiran Kirama? Jadi pada saat di pantai utara sendiri, saya dan beberapa teman saya itu kemarin melakukan itu, kita bersama itu hampir sekitar 30 orang melakukan ritual. Dan teman saya juga mengundang penguasa yang di pantai utara. Itu memang penguasa yang saya yakini di sana, baik gambarnya seperti naga, seperti ibu, atau ya kita sebut Dewi Lanjar lah gitu. Itu memang memberitahu pada saya gitu loh, bahwa ini harus segera dihentikan bencana yang luar biasa ini gitu loh. Makanya harapan saya, kalau memang spiritualis yang melihat tanda-tanda yang sangat mengkhawatirkan ini, seharusnya kita bersama gitu menolak bala ini. Berarti ini kekhawatiran manusia dan juga penguasa alam gaib juga. Iya, itu yang memang saya dapat petunjuk seperti itu. Cuman saya memang nggak berkoar-koar yang paling mengklaim bahwa saya yang melakukan ritual, enggak. Saya mengajak teman-teman yang nonton video ini untuk melakukan antisipasi, harapan dan doa sebagai supaya bencana ini jauh dari bumi pertiwi kita ini. Beberapa catatan leluhur-leluhur juga udah mulai memprediksi atau meramalkan bencana yang dahsyat ini akan terjadi di bumi pertiwi kita. Ya. Apakah itu bisa kita hindarkan dengan kita bergabung bersama, atau emang sudah garis takdir yang memang kita harus terima? Gimana kira-kira? Seperti yang tadi awal di video ini saya bilang, bahwa memang biasanya tanda sebelum alam melakukan sebuah tanda-tanda, baik itu bencana dan lain-lain, biasanya dia akan memberikan sebuah tanda kekeosan lah gitu loh, lebih ke konflik sesama manusia gitu. Dan harus disadari juga sebenarnya kondisi ekonomi banyak orang ini, terutama di Indonesia yang saya lihat ya, bukan di luar ya gitu, kita bahas di sini, itu banyak yang merasakan kesusahan gitu loh. Nah ini kan memancing dan memicu konflik gitu loh. Nah seharusnya kita sebagai manusia tuh harus lebih kompak gitu, dan saya yakin dengan kekuatan doa dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa itu bisa, sangat bisa. Dengan kata lain, kita sebagai manusia introspeksi diri. Apakah kita benar-benar menjaga alam sehingga alam murka, atau gimana Ki? Itu susah balik lagi ke manusianya ya. Gitu. Dan ketika Kirama berkomunikasi dengan penguasa alam gaib yang tadi disebutkan, apakah ini sebuah pesan untuk penikmat ganjil juga bisa mendengar bahwa kita harus bersatu, bergabung, berikhtiar agar bencana ini tidak terjadi? Sebenarnya bisa dikatakan seperti itu. Makanya kalau dalam spiritual ini kan nggak ada yang kebetulan ya. Kami para spiritualis dan praktisi itu meyakini gitu loh, seharusnya kejadian ini dan tanda-tanda ini biasanya akan menuntun, akan memanggil orang-orang yang terpilih ini untuk aksi gitu. Aksinya misalnya menghentikan secara doa bersama, bertafakur dan lain-lain. Kita mendengar sebuah informasi tentang Megatrust. Kita mendengar sebuah ada bencana dahsyat melanda di negeri ini. Dalam gambaran Kirama, Megatrust atau bencana dahsyat itu seperti apa sih? Gambaran visual yang mungkin kita bisa bagi dengan penikmat ganjil ini? Kalau yang kemarin saya dapat itu ya, itu memang lebih besar dari yang bencana sebelumnya sudah terjadi gitu. Pulau Jawa sampai terbelah gitu atau gimana? Atau hilang? Saya tidak dapat melihat memang Pulau Jawa itu terbelah atau tidak. Cuman ini banyak sekali korbannya gitu loh. Makanya ini betul-betul harus menjadi tingkat kewaspadaan, kekhawatiran, dan tingkat peduli kita kepada alam itu ditingkatkan gitu. Cuman kan balik lagi, kepedulian kepada alam ini kan tergantung kesadaran manusia gitu. Beredar isu bahwa Sabdo Palon menagih janji misalkan. Nah, kalau pandangan Kirama itu seperti apa sih? Kalau kemarin saya mempercayai bahwa raja yang terpilih ini ya memang harus menempati janjinya Sabdo Palon. Oh, gitu. Iya gitu. Raja baru? Ya, raja baru. Dan itu seperti apa tagihan janjinya? Dan kebetulan juga tanggal 20 Oktober itu kan nanti ada penobatan raja baru kita nih untuk Nusantara ini. Iya. Apakah alam merestui juga atau
sebuah peringatan bagi Raja Baru agar menjadi pemimpin yang baik atau gimana Ki? Kalau dihitung secara primbon, sebenarnya bisa-bisa aja dua pasangan ini gitu. Tapi kalau kita lari ke arah Chinese metaphysics ini, memang bahasanya apa ya, namanya Ciong ya. Ciong itu karena ini kan dua raja ini, sebut aja Raja Kelinci, dan yang satu Raja Kelinci besar, yang satu Raja Kelinci yang kecil gitu. Seharusnya Ciong gitu loh. Jadi mudah-mudahan, harapan saya alam ini terus mempertahankan ini gitu loh. Jadi coba disimpulkan sendiri, takutnya saya mengeluarkan sebuah isu yang sangat kontroversial gitu loh. Gitu, mudah-mudahan terus langgeng lah gitu loh. Dan banyak juga prediksi sebuah ramalan dari pakar-pakar indigo yang telah berbicara di depan publik. 2 minggu lagi, Oktober ini, akan ada sebuah pertanda besar diiringi dengan Raja Baru ini. Itu benar atau enggak sih, Ki? Ya itu saya bilang yang tadi, jawaban itu apakah kedepannya si Sabdo Palon itu menagih janji dan merestui atau tidak gitu. Cuman kan kita dalam prediksi, dan kita sebagai seorang spiritual gitu kan, kita kan ada yang kita jaga etikanya gitu loh. Jadi kita nggak berani terlalu sesumbar lah gitu loh. Tapi sebuah prediksi hanyalah sebuah prediksi kan. Ya. Sebuah ramalan bertujuan untuk memperingatkan sebenarnya. Ya. Dan berbicara tentang akhir tahun, dalam pandangan Kirama, apakah ada gejolak panas, gejolak bencana yang selain megatrust yang mungkin kita khawatirkan ini, atau gimana Ki? Yang paling kuat ini saya sangat mengkhawatirkan terjadinya sebuah kerusuhan. Itu aja. Jadi selain kerusuhan itu ya sesuai sebagaimana gejolak alam gitu. Memang yang paling dekat itu ya mudah-mudahan nggak terjadi ya, namanya prediksi kan atau firasat saya ya. Ya mudah-mudahan gempa ini nggak terlalu besar lah gitu loh. Ada di Pulau Jawa ini ada, dan di pulau sebutlah di daerah timur juga ada gitu loh. Dan tadi gejolak panas itu seperti apa sih? Kerusuhan itu apa itu? Kerusuhan dari konflik manusia. Saya lihat juga sebenarnya kalau banjir atau apa, ini takutnya juga kalau ada sampai apa ya namanya air bah atau sebuah tanggul jebol ya, ini ada juga gitu. Dan ini memakan korban jiwa juga gitu. Di akhir tahun ini? Ya. Ini sebuah restu akan ada Raja Baru itu gimana? Atau penolakan? Atau... Yang saya yakini, yang saya tahu, memang kalau untuk Raja Baru ini saya dapat amanat juga ya. Memang apa ya, seharusnya spiritual juga menangkap sinyal yang sama seperti saya. Walaupun memang mungkin dalam beberapa konsep kita bisa aja berbeda kepercayaan, keyakinan gitu, atau frekuensi itu berbeda. Cuman yang saya bilang gitu loh, dari kerusuhan antara izin si Sabdo Palon dan si Raja Baru ini, mudah-mudahan dikasih izin gitu loh, untuk langgeng gitu. Ini kan kalau kita lihat kan si Raja Baru kita ini kan kuat di kayu ya gitu. Jadi memang dia harus butuh orang yang mengandung elemen air kalau di Chinese metaphysics gitu. Makanya mungkin tujuan dia kan bikin apa ya, yang siwol itu ya, gitu. Itu kan mau salah satu buah dari secara spiritual dia juga, itu bagus kok itu. Dan tadi kan juga sempat Kirama utarakan bahwa elemen-elemen Raja Baru ini dengan pasangannya ini Ciong. Iya. Berarti kalau kita bicara tentang sebuah ramalan 5 tahun ke depan perjalanan Indonesia tuh, berarti Indonesia tidak baik-baik saja? Atau ada sedikit liku yang membuat gejolak Indonesia panas, bumi pertiwi kita terbakar, atau gimana? Anggap aja kelinci besar dan kelinci kecil. Apakah kelinci besar ini cukup menjadi sekali saja raja, atau the next kelinci kecil nih yang mau akan menjadi kelinci besar kan gitu? Dapat ya gambarannya biar pemirsa ganjil menyimpulkan sendiri. Dan juga kan kita sering berbisik-bisik tentang ramalan ya. Jadi setiap pergantian presiden, setiap penobatan Raja Baru,
selalu ada bencana dari zaman SBY, selalu ada bencana di setiap penobatan presiden itu. Ya. Ini apakah sebuah tanda atau peringatan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus tulus dalam membangun negeri ini atau menjaga amanat rakyat atau gimana? Oke. Seperti yang kita tidak melupakan sebuah sejarah dalam tradisi dan budaya kita. Maksudnya gimana? Jadi dalam kerajaan dulu itu kita kan tahu sejarah bagaimana seorang raja di Pulau Jawa ini meminta restu kepada penguasa alam sekitar. Oke, dengan dalam simbolnya itu yang namanya seorang raja meminta izin seorang Kanjeng Ratu di pantai selatan. Nah, seharusnya amanat-amanat di era modern ini seharusnya bisa menjaga gitu. Cuman kan balik lagi, apakah beliaunya ini mempercaya hal ini atau tidak, kan gitu. Kalau saya lihat sih kayaknya ya di oke-okein aja. Tapi Raja Baru ini spiritualis banget ya? Ya yang saya bilang sebenarnya kayak ya oke-oke aja lah. Jadi kemungkinan nggak terlalu gitu. Lalu apa lagi Ki yang Ki lihat? Gunung-gunung saya lihat sih justru malah di tahun berikutnya gitu. Cuman memang ya mudah-mudahan tidak terjadi, balik lagi ramalan kan bisa terjadi bisa tidak ya. Walaupun ada yang kuat, memang kalau kita bilang tuh ring of fire gitu loh. Ring of fire ini memang udah memberikan sebuah tanda gitu loh. Nah, apakah itu tugas saya? Biasanya kan spiritualis kan seperti itu ya, memiliki sebuah tugas panggilannya masing-masing gitu. Ya saya yakin mungkin itu salah satu dari teman-teman spiritualis kita yang memiliki amanat itu untuk meredam yang tadi saya bilang ring of fire ini gitu. Tapi ada besar gitu loh untuk di akhir tahun ini gitu. Selain bencana-bencana yang mengkhawatirkan, kehidupan politik yang mungkin cukup panas, ada nggak sih tragedi-tragedi besar yang heboh, yang ramai, yang jadi pusat perhatian publik? Kalau ini mungkin di tahun ke depan yang tadi dimaksud adalah seorang artis yang meninggal tidak wajar gitu loh. Kalau dilihat seperti kecelakaan, ya, tapi apakah itu kecelakaannya murni dari anggapnya mobilnya atau apa? Itu sebenarnya murni dari si drivernya untuk kecelakaan gitu kan. Tapi kalau untuk di akhir tahun ini saya melihat ya masih datar-datar aja gitu. Itu yang saya lihat gitu. Tapi kayaknya bisa tergantung gorengan nih masyarakat nih. Bisa lah nih kayaknya ada 1-2 orang artis yang bercerai terus dia nanti akan tergoreng ini, rame. Tadi kan Ki udah mengutarakan sebuah proporsi tentang ramalan menurut keilmuan Ki. Ya. Dan sekarang penghitungan apa sih yang Ki bisa validasi sampai Ki bisa memprediksi soal yang Ki utarakan tadi? Oke, saya biasanya menggunakan tarot gitu loh. Atau menggunakan sebuah intuisi saya gitu loh. Saya biasa melatih meditasi intuisi saya gitu loh. Nah, ini yang saya pakai ini adalah tarot wayang. Tarot yang dimana kalau anak-anak zaman sekarang nih atau petarot ini tarot kuno gitu loh. Dan ini sang maestro ini sangat masyhur sekali gitu. Saya dapat langsung dari si maestro ini. Jadi saya harapin lebih kuat energinya gitu loh. Nah, kita coba lihat dulu gitu loh. Apa yang kira-kira mau ditanya. Oke. Berarti kita bisa lanjut menanyakan Indonesia ke depan selama akhir tahun ini. Oke. Sampai di lewat tarot ini. Kalau di tarot saya ini biasanya sebenarnya lebih spesifik arah pertanyaannya. Jadi makin dapat jelas jawabannya. Oke. Boleh kita coba dikit? Boleh. Tapi jangan nanya perasaan dulu ya. Siap. Kalau kayak gitu ada dari ritual atau doa gitu Kaki? Sebenarnya ada, tapi tadi udah saya lakukan. Atau mau coba sekalian? Nggak usah deh. Nggak usah. Mudah-mudahan terkoneksi ya. Oke. Nah, berarti kita mulai Ki. Oke. Tanggal 20 Oktober ini adalah penobatan Raja Baru. Oke. Kita melihat Indonesia ke depan dengan Raja Baru ini seperti apa sih? Oke. Nah, ini dia. Di sini ya. Ini bisa dilihat, ini artinya bertahan di puncak. Clear? Prabowo sampai purna tugas. Kan banyak juga ramalan bahwa Kata Prabowo kartu, sakit.
kata kartu. Sebuah ramalan ini kan. Tapi kita lihat berapa persennya, berapa persentasenya. Mudah-mudahan dapat ya. Ini ke depannya. Waduh. Kayaknya memang Sabdon malam ini merestui ya. Makanya tergantung nanti nih di akhir ini apakah memang dapat restu baik. Saya harap raja baru ini memang niatnya tulus seperti apa yang tadi ditanya gitu loh. Kita lihat persentasenya berapa. Apakah memang nasib baik ini berada pada tangan raja baru? Kita lihat. Kurang. Nah itu, dia kurang percaya diri. Itu aja dari kartu. Mudah-mudahan dari kepercayaan diri ini kita tutup, jadi dapetnya nasib baik dan bertahan di puncak. Tadi yang saya bilang, mudah-mudahan Sabdo Palon ini nagih janjinya dan ditepati dan semoga diizinkan menjadi raja di Nusantara ini. Kurang percaya diri ini berpengaruh terhadap gejolak-gejolak politik panas yang tadi Kirama ungkap. Oke, kita bicara. Karena ini berbicara nasib bangsa nih. Ya, kita bicara gini, self mastery, kepercayaan diri, dan ini ikonnya Petruk kan gitu loh. Jadi kepercayaan diri itu gini, kita kalau sudah tidak percaya diri, belum terjadi pertarungan aja udah kalah gitu. Jadi penting sekali gitu loh untuk percaya diri. Jadi mungkin gini, banyak keraguan dan banyak yang harus dilakukan filterisasi itu gitu dalam dia menentukan pilihan, mengeksekusi sebuah kebijakan untuk bumi Nusantara ini. Gitu, ini kita tutup aja, mudah-mudahan nasib baik. Dan raja baru ketika menjalankan tujuan bangsa nggak terlepas dari tim yang bekerja, kabinet-kabinet yang dia bangun. Oke. Nah, mungkin bisa dilihat seberapa apa sih yang cocok yang bekerja bersama dengan raja baru ini. Oke. Anggaplah pertanyaannya begini, apakah kabinet yang akan nanti ditampilkan bagus? Oke ya, saya ambil satu. Ini kayaknya yang dipilih memang cerdik-cerdik dan orang-orang yang pandai ya. Oh iya, ini orang-orang yang saya lihat ya dari kartu ini, orang-orang yang cerdik, pandai dan memang memiliki kelimpahan. Nah, kelimpahan ini entar dulu nih, ada dua nih. Apakah kelimpahan yang memang untuk mengayakan dirinya sendiri, golongan, atau untuk rakyat gitu ya? Itu maksud saya kan. Ada potensi itu. Dan ini nominalnya nilainya hampir 80%. Hati-hati dalam kabinet ini gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan nggak terjadi korupsi ya. Benar kan? Apa dikit? Waspada. Jadi memang selain kelimpahan ini, seorang raja dan wakil raja ini seharusnya, ya tadi mungkin ini jawaban dari yang sebelumnya ini. Apakah kepercayaan dirinya ini benar-benar sangat dalam kebingungan, karena kan tidak gampang memilih, bukan cuman orang yang bisa kerja, bisa dipercaya, apalagi berada dalam dekatnya, tapi kan kita memang yang namanya memilih seorang pemimpin, baik menteri dan lain-lain, itu kan memang harus sesuai kinerjanya, kan gitu. Nah ini kayaknya menjadi sebuah tanda juga dari kabinet ini gitu. Dari kartu ini menyebutkan bahwa ya harus waspada. Gitu. Sekarang bicara kepada rakyat ya, nasib ekonomi, keharmonisan masyarakat dengan raja baru ini seperti apa sih? Bisa lihat. Kita lihat dulu ekonomi ya, satu-satu dulu, si ekonomi dulu. Satu. Itu dia, perlu mawas diri dan menegangkan. Ya, ini kedepannya sangat menegangkan. Ekonomi kita nggak baik-baik saja berarti ya. Kita harus kencangan ikat pinggang. Gitu. Oh iya benar. Ya memang benar-benar ini kita harus wisdom gitu loh. Jadi kalau perlu kearifan diri gitu, yang tadi saya singgung di awal gitu, perlunya introspeksi diri, mawas diri dan lain-lain gitu loh. Ya ini kartu menjawab seperti ini, menegangkan gitu dan perlu mawas diri. Kayaknya juga saya khawatir dalam kelimpahan ini, takutnya untuk golongan tertentu ya. Itu maksudnya. Untuk golongan-golongan tertentu ya. Itu dia. Soal tadi yang kerukunan ya, keharmonisan kita sebagai masyarakat, rakyat. Oke, ini dia. Atau kesejahteraan kita kan gitu.
ini suatu pilihan ya. Oh, ini yang paling penting, kita jangan terbebani oleh ambisi. Ini bisa terjadi berarti, dan ini angkanya 10, angka 10 ini berarti hampir 80%. Nah, kita lihat. Ternyata ya tuh terisolasi. Ini jadi maksudnya apa? Bisa terjadi, bisa. Tapi berapa persen? Berapa persen? Sekitar 20% aja kemungkinan ini terjadi. Oke. Gitu. Dan terakhir mungkin Ki, kita akan Oke. bahas tentang rumah baru kita nih. Oke, Rumah, siap. rumah Nusantara, Siap. ibu kota negara di Nusantara nih. Siap. IKN ini, apakah IKN bisa terlaksana sebagai rumah baru kita? Oke. Yang seperti divisikan oleh Raja Lama ini. Oke, saya ambil satu. Artinya ini kebersamaan. Berarti Raja Lama, Raja Baru masih Tahu ya masih gambarnya? selaras ya. Mudah-mudahan selaras ya. Untuk IKN ya. Nah ini ada apa nih tentang kehormatan ini? Ya kan? Jadi gini maksudnya apa? Kedepannya kalau memang ini dilanjutkan atas nama kehormatan, bahaya yang harus diwaspadai. Kan ini kita memprediksi tanda ke depannya nih maksudnya. Oke? Ini kehormatan loh, ini hati-hati nih. Bisa terbaca ya maksudnya ya. Kehormatan ke arah, ya saya yakin teman-teman pemirsa Ganjil bisa tahu lah. Kehormatan bagi Raja Baru atau Raja Lama atau gimana Ki? Oh, saya nggak bisa jawab itu. Ya kita lihat aja, harusnya sih ya namanya raja sebelumnya mau ke raja ini ya siapa yang merasa punya kehormatan. Nah ini katanya. Ini bisa ada perubahan tiba-tiba sesuai kartu. Jadi kalau ditanya berapa persen rumah IKN itu terjadi, malah dalam kartu bilang 60% tidak terjadi, tidak dilanjutkan dari Raja Baru ini. Ini yang penting nih, siapa dalang dari kehormatan ini? Kata kartu, oke? Balik lagi ini kan ramalan, mudah-mudahan resonate, mudah-mudahan vibing dan sesuai dengan energi, frekuensi, dan vibrasi alam. Oke, terima kasih udah bincang-bincang Terima soal kasih teman-teman Ganjil semua. pandangan metafisik. Ya. Dan mungkin terakhir apa sih yang Kirama pengen sampaikan buat penikmat Ganjil? Oke, paling gini teman-teman. Ini merupakan pandangan dari kacamata metafisika saya, berdasarkan dengan intuisi saya, dan mudah-mudahan apapun hasil ya, baik itu resonate dan lain-lain, ini hanya sebuah ramalan. Ramalan itu biasanya digunakan untuk mawas diri ke depannya, dan ya gak perlu diyakinin dan lain-lain gitu, anggapnya kita seru-seruan lah gitu. Mudah-mudahan dari ramalan yang tidak benar ya, yang jeleknya dibuang, yang baiknya kita simpan, kita ambil. Kira-kira gitu aja dari saya. Oke. Terima kasih Ki udah Ya. berbincang di studio Ganjil, dan terima kasih. Oke.